Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama memantau dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan sampai saat ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu saya doakan. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini di kesempatan hari ini kita akan memantau bersama-sama untuk progres pengerjaan baik di jalur provinsi maupun pengerjaan lanjutan yang terus dilakukan di sirkuit Mandalika, yaitu di area tribun. Pembenahan penataan terus dilakukan untuk menyambut dari ajang balapan MotoGP yang akan sebentar lagi kita akan sama-sama saksikan. Ya, seperti yang kita perhatikan di jalur provinsi, untuk penataan area trotoar depan sirkuit masih terus berlangsung. Dan di kemarin sore kita bisa melihat di sini untuk kursi-kursi tribun para penonton terus ditumpukan, terus berdatangan di hari ini juga ya. Yang seperti yang kita ketahui, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA telah melakukan langkah untuk memperbaiki kondisi sirkuit Mandalika. Mereka memperkirakan alat-alat berat pembenahan Pertamina Mandalika International Street Circuit bakal datang pada hari ini di sore hari ya, pada tanggal 19 ya Februari 2022 di hari Sabtu ini. Kita doakan semoga untuk alat berat tersebut bisa sampai di sore nanti, kita akan pantau bersama-sama. Ya, untuk kondisi seperti yang kita ketahui, beberapa alat berat itu adalah grup alat hampar pengaspalan dan alat pemadatan yang akan datang ya. Ya, terdiri dari aspal finisher, tandem roller, dan tak hanya itu juga alat pendukung pengaspalan seperti aspal, distributor, power, drum, dan kompresor juga bakal didatangkan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, langkah-langkah pembenahan ini dilakukan sesuai dengan komitmen PT PP sebagai perusahaan konstruksi dalam menyukseskan MotoGP Mandalika ya. Ya, menurut laporan yang diterima Tempo dari MGPA, alat berat tersebut sudah berada di atas kapal yang mulai berlayar menuju lokasi sejak Jumat 18 Februari 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Ya, pada jam 23.50 waktu Indonesia bagian Barat, kapal yang membawa berbagai alat berat tersebut sudah mendekati Pelabuhan Lembar, Lombok. Diharapkan sebagai alat berat ini akan sampai di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada sore nanti. Kita doakan semuanya lancar. Dan di sini kita langsung melihat kondisi di jalur provinsi, baik pengerjaan masih terus dilakukan, pengaspalan di satu jalur yang kita lihat di sini sudah cukup panjang dari hasil yang dikerjakan maupun untuk bagian trotoar. Jalur-jalur yang akan digunakan untuk jalur menuju ke bagian zona tengah maupun area tribun yang berada di bagian tengah tersebut saat ini masih terus ditata, terus dilakukan perbaikan di segala sektor. Ya, tentunya kita sangat berpacu dengan waktu ini ya untuk mempercepat dari mega project Street Circuit Mandalika supaya bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, sementara itu juga ya tim PT PP juga akan memastikan kesiapan dan kualitas bahan-bahan baku serta batu-batuan untuk pengaspalan di sirkuit Mandalika. Maka dari itu, mereka memilih untuk terbang ke Kota Palu untuk memantau langsung bahan-bahannya. Direktur Utama MGPA Pariyandi Satria ya menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi secara internal bersama PP, ITDC, dan konsultan. Tak hanya itu, promotor MotoGP Mandalika tersebut juga berdiskusi dengan pihak federasi ajang motor balap atau FIM dan Dorna Sport tentunya. Koordinasi itu tetap dilakukan oleh MGPA untuk memastikan kualitas bahan baku pengaspalan dan jalannya proses pengerjaan pembenahan sirkuit Mandalika. Langkah tersebut dilakukan untuk meyakinkan hasil pengaspalan dengan baik, seperti itu. Ya, jadi semua proses sedang dipersiapkan ya untuk menjelang aspal ulang yang akan dilakukan di lintasan sirkuit Mandalika ini. Dan di sini kita berada di tribun VIP atau deluxe class yang kita perhatikan untuk pengerjaan di bagian atapnya sedikit lagi akan terselesaikan ini. Ada beberapa bagian di bagian tengah itu saat ini masih terus dikerjakan untuk kerangka-kerangkanya.
maupun untuk penempatan kursi di bagian depan ini sudah kita lihat bersama-sama, tinggal lanjutan untuk pemasangan kerangka dan sebagainya, maka akan dilakukan untuk pemasangan kursi tempat duduk para penonton. Dan di sini kita kembali ke pedok area. Seperti yang kita ketahui, pembenahan juga dilakukan di sini, yaitu pemasangan kanopi di bagian lantai kedua seperti yang kita lihat bersama-sama. Ya, jadi supaya nantinya air hujan ketika seperti USBK kemarin tidak masuk di bagian depan tersebut. Ya, di sini dipasang ya, sudah siap sekali kalau kita perhatikan kerangka-kerangka untuk kanopi ini. Tinggal untuk pemasangan bagian atapnya. Atapnya masih belum tahu kita modelnya apakah seperti atap membran atau akan digunakan atap seperti yang digunakan untuk atap pedok tersebut. Dan di sini kita akan beralih untuk melihat kondisi situasi terkini yang ada di Premium Grandstand. Pemasangan penempatan tempat duduk atau kursi, kerangka-kerangkanya sudah terlihat jelas. Ini sudah dilakukan pemasangan, tinggal lanjutan untuk persiapan di bagian penempatan single setnya kalau kita perhatikan. Nah, ini jadi teman-teman, kemarin kita sempat bertanya kenapa atapnya tidak begitu panjang. Karena di bagian 2 tingkat di depan tersebut kayaknya akan digunakan sebagai jalur nantinya, karena tidak menutupi kemungkinan untuk para penonton akses menuju ke titik kursi di sana atau tempat duduk di sana. Jadi nanti bagian depan tersebut tidak akan dipenuhi kursi semuanya kalau kita lihat bersama-sama. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana kondisinya supaya tidak panas ketika ajang balapan race berlangsung di sirkuit Mandalika. Seperti itu ya. Karena ketika hujan tentunya ya jelas sekali nanti para penonton akan basah kalau kita hujan terlalu deras ya. Tapi kalau sedang-sedang saja tidak masalah, seperti itu. Dan di sini kita akan lihat juga untuk zona B, pengerjaan pemasangan atap membran sudah mulai terlihat ini, maupun untuk kerangka-kerangkanya di sini sudah siap semuanya. Para pekerja cukup cepat untuk melakukan aktivitas mereka. Nah, ini dia, jadi hasil pemasangan setengah ini sudah dilakukan. Tinggal lanjutan menuju ke belakang sana sampai ke tunnel ya untuk penyelesaian di area tribun tikungan pertama ini, atau dari trek lurus menuju tikungan pertama. Ya, begitu juga untuk zona C, dan di bagian tengah di belakang tribun tentunya ditata supaya terlihat lebih rapi. Ini alat-alat berat masih terus melakukan untuk pemerataan atau pemadatan di bagian permukaan, supaya nantinya di bagian tengah ini akan ada fasilitas-fasilitas penunjang lainnya tentunya untuk memeriahkan dari ajang balapan MotoGP di Maret 2022 tersebut. Jadi nanti para penonton maupun para warga masyarakat sekitar tentunya akan bisa menggunakan tempat-tempat tersebut untuk berjualan dan sebagainya ya, pernak-pernik yang akan disiapkan atau dijual tentunya untuk para penonton. Ya, di sini kita akan menuju ke depan untuk melihat kondisi terkini di hari ini seperti yang kita ketahui di tikungan kedua menuju ke 3 sampai 4 ini. Di bagian run off-nya saat ini mobil jet track ini melakukan pembersihan. Karena untuk pembenahan atau evaluasi lanjutan akan dilanjutkan di bagian trek lintasan saja atau di bagian tengah ya. Di area run off semuanya aman ya. Jadi maka dari itu dilanjutkan untuk pembersihan saja supaya debu-debu yang sempat kemarin kita dengar ada debu-debu bersih semuanya. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika untuk pengerjaannya. Terus kita akan pantau bersama-sama, maupun untuk zona D. Bagian tribun di sini sudah selesai dilakukan pengecoran fondasi tribun. Tinggal lanjutan di zona E dan zona F, maupun pengerjaan di Bukit 360 kita akan sama-sama perhatikan nantinya. Dan kita akan beralih juga melihat kondisi di sisi timur atau lot parkir timur yang ada di tikungan ke-6 menuju ke-7. Yang kita ketahui di bagian timur ini nanti akan digunakan sebagai tempat parkir para penonton yang berdatangan dari jalur timur atau jalur bypass menuju ke area parkir timur, akan parkir di sini. Nah, saat ini untuk penghamparan maupun pengoneksian sistem drainase dan penataan yang dilakukan di sini masih terus berlangsung di hari ini supaya semuanya terlihat siap nantinya untuk menyambut dari ajang bergengsi yang sudah kita nantikan bersama-sama.
Oke, di sini kita kembali ke tikungan 5 menuju ke 6 untuk melihat aktivitas tim road grip yang saat ini masih melakukan aktivitas pengecatan di curb area ya. Dan pengerjaan untuk zona E di sini bisa kita lihat bersama-sama sudah mulai dilakukan untuk persiapan penghamparan di material agregat. Ini artinya untuk pengecoran juga akan segera kita saksikan bersama-sama. Nah, ini tim road grade masih terus melanjutkan aktivitas di mana di tikungan ke-6 menuju ke-16 tersebut tidak akan dilakukan untuk aspal ulang ya. Hanya beberapa bagian titik-titik yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu dari tikungan ke-17 maupun tikungan pertama tentunya akan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Ya, di sini seperti inilah aktivitasnya, terus dilakukan pembilasan untuk cat-cat yang agak pudar di bagian curb area yang kemarin sempat kita saksikan bersama-sama. Jadi kerja gercep sekali untuk para pekerja yang ada di sini terus melanjutkan aktivitas mereka. Tinggal kita menunggu saja untuk aktivitas-aktivitas yang masih terus dilakukan persiapan di bagian concrete barrier juga terus ditata di sini seperti yang kita lihat bersama-sama. Jadi banyak sekali teman-teman yang berkomentar juga kenapa di bagian tire barrier tersebut tidak lurus. Nah, untuk marshal tentunya berada di bagian pinggir tersebut supaya mudah akses maju atau masuk ke bagian lintasan. Nah, pengecatan juga untuk tire barrier seperti yang kita lihat bersama-sama di sana sudah mulai terlihat juga. Jadi nanti sponsor-sponsor juga akan ditaruh di situ ya, di beberapa bagian yang akan ditempatkan untuk bagian sponsor yang ada di sirkuit Mandalika ini nanti untuk mendukung dari kelancaran event balapan. Dan di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat kondisi terkini di hari ini. Kita ambil video jam 10 ini, jadi kelihatan masih agak segar sekali ya. Di tikungan ke-9 menuju ke-10 maupun bukit 360 masih terus dilakukan pengerjaan lanjutan, yaitu pembuatan untuk observation deck yang saat ini masih terus bekerja ya. Terus dikerjakan lantai kedua, lantai ketiga, pemasangan kerangka maupun pengecoran terus dilakukan. Ya, jadi seperti ini kondisi di Bukit 360, pengerjaan masih terus dilakukan. Coba kita lihat lebih dekat ya. Jadi untuk sisi barat yang ada di sini, lantai kedua dan lantai ketiga sudah mulai persiapan untuk pemasangan kerangka. Dan ada beberapa bagian itu sudah bersiap-siap untuk dilanjutkan pengecoran. Seperti di bagian depan ini juga ya. Bisa kita lihat bersama-sama aktivitasnya cukup cepat sekali. Para pekerja melanjutkan aktivitas mereka untuk pengerjaan di Bukit 360 yang kita lihat di minggu kemarin atau 1 bulan kemarin. Kita bisa cek di video kita sebelumnya, masih belum diapa-apain, cuman dilakukan penggalian saja atau pengecoran di fondasi dasarnya. Dan sekarang sudah terlihat jelas dari model maupun progres dari capaiannya cepat sekali. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di bagian jalurnya dan di area tikungan ke-12 menuju ke-13 pengerjaan juga sudah mulai terlihat di situ, yaitu pengecoran untuk fondasi tribun sudah mulai terlihat jelas di tikungan ke-12 ini. Nah, cukup panjang dari hasil yang
bisa kita pantau atau bisa kita bagikan buat kalian semua di hari ini. Ya, di sini sedikit lagi akan bisa kita saksikan untuk penuntasan dari area tribun, dan tinggal lanjutan untuk pengerjaan di bagian drainase atau di bagian sistem box culvert akan dilakukan penataan di bagian depan dan belakang ini. Tapi kalau di sini tidak ada di bagian depannya, kalau kita perhatikan ya, karena memang di sana sudah ada sistem drainase yang sudah dilakukan atau sudah ada ya, tinggal di bagian belakang saja untuk kelancaran dari aliran air nanti ketika hujan. Ya, di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat kondisi yang ada di tikungan ke-13, 14 maupun di bagian luar. Pengerjaan area tribun terus dilakukan. Jadi seperti inilah kondisinya yang kita bisa bagikan di kesempatan hari ini buat kalian semua. Kita sudah upload full lintasan tentunya untuk melihat di area jalur provinsi maupun pengerjaan lanjutan di bagian area tribun, dan bagian zona tengah juga pengecatan juga masih terus berlangsung penataan sampai saat ini. Ya, jadi mungkin sampai di sini saja yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Mungkin kalau ada kurang pas dari visual maupun narasi yang saya sampaikan, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini juga bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, jadi mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, selalu jaga kesehatan buat kalian semua ya. Mudah-mudahan saja nanti sore bisa kita kembali untuk melihat dari alat pengaspalan akan segera sampai di sore nanti. Kita doakan semuanya lancar, aman, terkendali. Untuk itu saya akhiri ya. Sampai di sini saya ucapkan, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.